ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Kemudian di sini penulis berkata wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallah. Takdir yang baik dan buruk datangnya dari Allah. Ini saya poinkan pembahasan yang kedua, pokok keimanan kepada takdir. Pokok keimanan kepada takdir itu oleh para ulama dikatakan terkait dengan 4 tingkatan. Terkait dengan 4 maratib. Yang pertama adalah martabah. Yang pertama dari keimanan kepada takdir ini namanya martabatul ilm. Adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Apa saja yang ditakdirkan tidak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard." Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Maha tahu apa yang di langit dan di bumi? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kamu tahu bahwa Allah Maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Iya. Kemudian dari pendalilan juga adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu bikulli syai'in alim." Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka tidak mungkin ada yang terjadi di langit maupun di bumi di luar dari pengetahuan Allah. Tidak mungkin ada yang terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala hal yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan kata para ulama, Allah itu iya. Ini disebutkan oleh Abdul Aziz Al-Kinani di dalam kitab Al-Haidah ketika beliau menerangkan mendebat dari ahlul bidah di depan pemerintah, di depan khalifah. Maka disebutkan beliau bercerita tentang ilmu Allah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mustahil terjadi. Yang mustahil terjadi ini, andai kata terjadi, bagaimana terjadinya, Allah juga Maha tahu tentang hal tersebut. Iya. Karena itu disebutkan di dalam Al-Quran tentang penduduk neraka. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Andai kata engkau melihat para penduduk neraka itu, mereka berdiri di neraka. Lalu mereka berkata, wahai andai kata kami dikembalikan. Coba bertanya, penduduk neraka dikembalikan ke dunia, mungkin atau tidak? Mustahil terjadi itu. Jadi mereka minta dikembalikan, katanya, kalau kami dikembalikan, maka kami akan beriman dan tidak mendustakan ayat-ayat Engkau ya Allah. Itu janji mereka. Maka Allah terangkan, andai kata yang mustahil ini terjadi, apa yang akan terjadi? Allah terangkan. Wa badalahum minallahi baik. Ya laitana raddu wa la nukadziba bi ayatina fanakuna minal mu'minin.
Kemudian walau dikatakan di akhir ayat walau ruddu la'adu limanuhu an wa innahum lakadzibun. Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu an. Bahkan mereka itu hanya menampakkan apa yang sebelumnya mereka sembunyikan, dusta mereka. Sebagaimana di dunia seperti itu juga. Maka Allah terangkan, kalau mereka dikembalikan ke dunia, ini kalau yang mustahil terjadi, mereka balik ke dunia. Apa yang akan mereka lakukan? La'adu limanuhu anhu. Mereka akan kembali lagi mengulangi apa yang mereka dilarang. Dan mereka itu pasti pendusta. Jelas ya? Makanya diterangkan bagaimana kalau mereka yang mustahil ini andai kata terjadi, mereka dikembalikan. Bagaimana terjadinya? Yaitu mereka akan kembali mengulanginya. Allah terangkan itu. Iya. Sama di ayat di surah Al-Anfal ketika dikatakan inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Law 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Ini sebagian manusia ya, dari seburuk-buruk makhluk. Orang yang tuli, bisu, tidak bisa memahami apapun. Andai kata Allah ketahui pada mereka kebaikan, ini sudah ditakdirkan seperti itu. Tidak bisa menerima hidayah. Di atas kekafiran. Mau dibicarai apapun, tetap dia kafir. Ya. Dan mereka ini tidak akan mendengarkan dari ayat-ayat. Tapi andai kata ayat-ayat itu diperdengarkan kepada mereka. Ini sesuatu yang Allah takdirkan tidak menimpa mereka. Andai kata itu terjadi pada mereka. Walau asma'ahum, andai kata diperdengarkan ke mereka. Latawallau. Maka Allah kabarkan apa yang terjadi. Mereka akan berpaling. Wahum mu'ridun. Ya, dalam keadaan mereka membelakangi. Tempat yang ketiga. Di surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang kaum munafikin yang tidak akan pergi berjihad. Fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Maka Allah jatuhkan semangat mereka. Maka dikatakan kepada mereka, al-fala kalian bersama orang yang tidak pergi berjihad. Itu kaum munafikin. Sudah Allah takdirkan mereka tidak pergi berjihad. Tapi Allah kabarkan, andai kata mereka ini ditakdirkan pergi berjihad, apa yang mereka akan lakukan? Allah tahu itu. La kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Walau awda'u khilalakum fitnah. Walau awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Jadi itu diberitakan, kalau mereka keluar, mereka tidak menambah kalian kecuali hanya kekalahan. Semakin kalian lemah. Itu diberitakan apa yang mereka akan kerjakan. Jadi sesuatu subhanallah luas sekali dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang bernama Al-Alim, dia yang bernama Al-Khabir, dia yang bernama Al-Latif, dan dari berbagai asmaul husna yang menunjukkan keluasan ilmu, kedalaman ilmu, sampai Allah mengetahui liku-liku, seluk-beluk apa yang ada di dalam hati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kadang menentukan sesuatu, di belakangnya ada hikmah-hikmah besar. Si hamba tidak tahu. Si hamba tidak tahu. Ya. Lutfuhu yajri wal abdu la yadri. Kadang kelembutan Allah berjalan di tengah hamba itu dan si hamba tidak tahu bahwa Allah sedang memberikan untuknya kebaikan. Sedang memberikan untuknya kebaikan. Ini dari keluasan ilmu Allah. Karena itu dari keimanan kepada takdir adalah kita imani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Baik. Dikatakan di dalam ayat wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu kemudian menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Kemudian yang kedua, dari keimanan kepada takdir, dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat di Allahul Mahfuz.
Sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Iya. Semuanya sudah ditulis. Semuanya sudah ditulis. Tidak ada yang tersisa. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi? Sungguhnya hal tersebut dalam sebuah kitab. Sungguhnya itu bagi Allah sangatlah mudah. Inna kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguhnya segala sesuatu kami hitung dengan sangat detail dalam sebuah kitab yang sangat terang. Iya. Fi lauhin mahfuz. Sebutkan dalam Al-Quran bahwa itu di kitab Lauhil Mahfuz. Di Lauhil Mahfuz. Jelas ya? Jadi segala sesuatu itu sudah ditulis. Sudah dituliskan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'ala al-ma." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sudah ditulis takdir itu. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan adalah arsy Allah di atas air. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam. Faqala lahu uktub." Sungguhnya awal yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, tulis. Maka si pena ini bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang saya tulis? Maka Allah berfirman kepadanya, "Uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka fajara bima huwa kain ila yaumil qiyamah. Pena ini pun menulis segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat. Dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan selainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas ketika dibonceng di atas kendaraan, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alayka, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf." Jadi dari kecil Ibnu Abbas diajari seperti itu. Untuk keimanan kepada takdir. Iya. Ketahui bahwa seluruh manusia kalau bersatu padu ingin mencelakakan kamu, memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberi manfaat kecuali apa yang Allah takdirkan akan menimpamu. Dan kalau mereka bersatu padu ingin mencelakakan kamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali sesuatu yang Allah sudah takdirkan itu akan menimpa kamu. Rufi'atil aqlam. Pena-pena yang menulis sudah diangkat. Wajaffatis suhuf. Dan lembaran-lembaran yang mencatat takdir itu sudah kering. Pena yang menulis itu cuma satu ya, pena yang menulis. Cuma dibahasakan di hadits Ibnu Abbas, rufi'atil aqlam dengan jama' itu bi'tibar al-maktub, karena dilihat pada yang ditulis itu banyak. Dilihat pada yang ditulis itu banyak, tapi pena yang menulis itu cuma satu. Baik. Jadi ini semuanya penegasan bahwa segala yang ditakdirkan itu sudah tercatat. Sudah tertulis. Tapi perlu kita ketahui ya bahwa penakdiran itu ada beberapa bentuk. Bentuk yang pertama ada namanya penakdiran umum. Penakdiran umum. Nah, itulah yang saya bicara tadi tentang penakdiran yang telah kita bahas pada ayat-ayat. Iya. Itu disebut dengan nama penakdiran umum di Lauhul Mahfuz. Iya. Dan ada penakdiran, itu penakdiran ketika manusia berada
di alam ruh. Ketika manusia berada di alam ruh. Baik. Karena sudah dibagi di situ, mana yang beruntung, mana yang merugi. Kemudian yang keempat atau yang ketiga, ada penakdiran di umur, satu umur. Itulah penakdiran ketika seorang berada di perut ibunya. Seorang berada di perut ibunya. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Iya. Dialah Allah, Rabb kalian yang paling luas pengampunannya. Dia yang paling mengetahui tentang kalian ketika kalian dimunculkan dari tanah. Maksudnya ini Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika kalian sebagai janin-janin di perut ibu kalian. Dan di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bagaimana tahapan penciptaan manusia. Prosesnya selama 120 hari, 4 bulan. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda, "Tsumma yursalul malaku." Kemudian diutuslah malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Lalu malaikat meniupkan ruh ke dalam janin itu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat diperintah untuk menyampaikan 4 kalimat. Nah, ini takdir ini. Yang pertama, bikat birizkihi, ditulis, dicatat rezekinya. Yang kedua, wa ajalihi, dicatat ajalnya. Yang ketiga, wa amalihi, dan dicatat amalannya. Dan yang keempat, wa syaqiyun aw sa'id, dan dicatat dia beruntung atau merugi. Dia beruntung atau merugi. Ini penakdiran yang ketiga. Penakdiran yang keempat, ada penakdiran tahunan. Penakdiran tahunan. Dan penakdiran tahunan ini, itu adalah penakdiran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang berberkah. Sungguhnya kami adalah yang memberi peringatan. Di malam itu ditebarlah segala perkara yang bijaksana. Itu takdir itu. Itu penakdiran tahunan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan selainnya. Ya, bahwa ditakdirkan dalam setahun siapa yang mati, siapa yang hidup, siapa yang diberi rezeki, hujan yang turun, sampai yang pergi haji, sipulan haji dan sipulan haji, itu semuanya ditakdirkan. Takdir 1 tahun atau di Lailatul Qadar, takdir tahunan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, ada namanya takdir harian. Ada namanya takdir harian. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Allah dimintai oleh semua yang di langit dan di bumi. Setiap hari dia Allah dalam suatu urusan. Ya, dalam suatu urusan. Itu maksudnya datang dalam sejumlah athar dari as-salaf, itu masuk di dalam penakdiran. Iya. Baik. Jadi dengan memahami ini, maka akan mudah seseorang itu mengerti tentang pencatatan takdir. Dan apa maksud bahwa segala sesuatu itu telah dicatat penakdirannya. Baik, kemudian yang ketiga dari keimanan kepada takdir, dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang menghendakinya. Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, menginginkannya. Karena tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak menghendakinya. Iya. Pasti itu masuk di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menghendaki hal itu terjadi. Walakinallaha yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah melakukan apa yang Dia inginkan. Wa huwa ala ma yasha'u qadir. Dan Allah terhadap apa yang Dia kehendaki maha mampu.
Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Maka harus diyakini bahwa Allah yang menghendaki segala yang ditakdirkan. Apapun yang terjadi, Allah yang menghendakinya. Dan itu bukan artinya si hamba tidak memiliki keinginan dan kehendak. Hamba punya keinginan. Allah jadikan padanya kehendak. Tapi kehendak dan keinginan hamba juga sudah ditakdirkan. Karena itu tidak mungkin dia berkehendak kalau Allah tidak menghendakinya. Kalau Allah tidak menghendakinya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah Rabbul Alamin menghendakinya. Baik. Kemudian yang keempat, dari pokok keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Apa yang dia takdirkan, dialah yang menciptakannya. Dialah yang menciptakannya. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu khaliqu kulli syai'." Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan dan amalan kalian. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab Khalqi Af'alil Ibad, Abu Daud dan selainnya, dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha khaliqu kulli sani'in wa sun'ata." Sungguhnya Allah yang menciptakan setiap pencipta, setiap pembuat dan buatannya. Setiap pembuat dan buatannya. Iya. Jadi ini 4 maratib, 4 pokok keimanan kepada takdir harus diimani oleh seorang hamba. Dengan itu dia akan selamat di pembahasan takdir. Dia akan selamat di pembahasan takdir.